Ada Bun. Widna. Ada Bu. Alhamdulillah ada semuanya pada hari ini. Iya Bu. Baik, materi kita hari ini tentang adab kepada orang tua dan guru. Baik, Bu mau nanya nih, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah dia berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua? Saya Bu. Saya juga Bu. Itu merupakan suatu adab yang baik yang harus dilakukan. Iya. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peserta didik mampu memahami adab kepada orang tua dengan tepat. Terus peserta didik mampu memahami adab kepada guru dengan tepat. Baik, sebelum Ibu jelaskan materinya lebih lanjut, silakan Anda perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Dipahami juga ya Anda. Ya Ibu. Yeay, aku berhasil. Asik banget nih gamenya. Bunda, kamu lagi ngapain nak? Ibu, kakak ikut ibu dulu. Dia lagi asik main game, Bu. Loh, kok masih main game? Udah larut malam ini, bukannya istirahat? Baiklah, itu penjelasan yaitu yang pertama tentang adab kepada orang tua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Abu Hurairah pernah mengajukan kepada Nabi Muhammad tentang ibunya yang belum menerima Islam. Lalu beliau memohon doa agar ibunya mendapatkan hidayah. Doa tersebut dikabulkan sehingga ketika Abu Hurairah kembali ke rumah, ibunya telah masuk Islam. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya doa dan kasih sayang dalam membimbing keluarga menuju kebenaran. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia karena mereka menjadi sebab keberadaan manusia serta telah berkorban dalam merawat dan membesarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban utama yang ditempatkan setelah kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 yang mana artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku waktu kecil. Di antara ada bergaul kepada orang tua, di antaranya pertama itu mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Kita sebagai seorang Muslim memahami bahwa kedua orang tua memiliki jasa yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang kedua itu menaati keduanya. Seorang mukmin hendaknya menaati perintah kedua orang tuanya, kecuali apabila orang tua menyuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dan ketiga itu tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Maksudnya di sini, sikap duduk seorang anak sementara kedua orang tuanya berdiri atau meluruskan kaki di hadapan mereka ketika keduanya sedang duduk. Tidak mencerminkan adab yang baik terhadap orang tua. Yang keempat itu mendoakan kedua orang tua baik mereka masih hidup maupun sudah wafat. Sikap yang sepatutnya dimiliki oleh seorang Muslim terhadap kedua orang tuanya yaitu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Selanjutnya itu tentang Ibu akan menjelaskan poin yang selanjutnya yaitu tentang adab kepada guru. Sosok guru merupakan figur yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Dalam setiap fase,
kehidupan, individu senantiasa berinteraksi dengan guru sebagai sumber pembelajaran. Guru sebagai pribadi yang lugu dan ditiru memiliki peran yang sangat penting dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Dengan perannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, guru memiliki kedudukan yang mulia sehingga wajib dihormati dan harus dihargai. Siapa yang tahu di antaranya adab kepada guru? Menyapa ketika bertemu, Bu. Bagus, Akma, silakan. Mengilangnya, Bu. Baik. Di antara adab kepada guru yang pertama itu menghormati dan menghargainya. Itu hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang yang alim. Yang kedua itu tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Yang ketiga tidak mengibahkannya, maksud sini tidak membicarakannya dengan yang tidak dia senangi, bahkan membelanya ketika digibah oleh orang lain. Yang keempat itu mendoakannya dari kejauhan, semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. Mendoakannya kemanapun dan kesejahteraan buat guru tersebut. Baik, itu akan bagi Anda semua dalam dua kelompok. Ini kelompok yang pertama, ini yang kelompok kedua. Ada yang tak paham Anda? Beri waktu Anda semua 2 menit. Silakan Anda diskusikan dengan teman saya. Sudah selesai Anda? Silakan kepada Anda Luna. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang mana pertanyaan satu itu mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua itu yang melahirkan, juga membesarkan dan juga mendidik kita di dunia ini. Tanpa orang tua kita tidak akan berada di dunia ini, teman-teman. Kemudian sebutkan 2 contoh adab kepada guru di sekolah. Yang pertama itu mencintai dan menghormati guru, kemudian menyapa guru saat berselisihan di jalan dimanapun Anda bertemu. Kemudian apa akibat tidak menghormati orang tua dan guru? Yang pertama, ilmu tidak berkah, kemudian mendapat dosa dan sebagainya. Terima kasih teman-teman. Beri hapus kepada teman Anda semua. Baik, pada kelompok 2. Silakan Anda dia. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena mereka yang merawat kita, menafkahi dan membesarkan kita dan membahagiakan kita. Nomor 2 yaitu sebutkan 2 contoh adab kepada guru di sekolah. Yang pertama yaitu menghargai guru saat menjelaskan, dan yang kedua tidak menggunjingnya. Yang ketiga yaitu apa akibat tidak menghormati. Baik Anda, kesimpulan kita hari ini itu tentang adab kepada orang tua dan guru merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang mencerminkan akhlak yang mulia. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban utama setelah kita bertauhid kepada Allah. Sedangkan menghormati guru merupakan kunci keberkahan ilmu. Dengan menerapkan sikap hormat, taat, dan santun kepada keduanya, seseorang dapat membentuk kepribadian yang baik serta memperoleh keberkahan dalam kehidupannya.
hari ini Bu Afri dengan mengucapkan hamdalah.